Jadi kalau saya ngomong Alkitab, dalilnya jelas. Nih, jadi kalau saya biasanya ngebawa fotokopi putri kalau ngajar ya, itu. Jadi di sana ada iman, ya. Kafir juga ada, ya. Itu jelas. Termasuk munafik juga diterangkan. Ya, ya. Nah disinilah yang kita itu orang lain gak sungkan-sungkan menyebut kita ini sebagai orang kafir, calon penghuni neraka, gak sungkan mereka. Tapi kita sendiri kok pekewu ngomong ini aneh dah. Aneh. Oleh karena itu saya berharap ibu bapak tidak usah pekewu, tidak usah takut mengatakan yang hak. Karena sekali lagi bahasa agama bukan bahasa politik. Nek ngomong politik hati-hati, keliru titik medaeng mbak. Ngomong politik keliru titik medaeng. Maka saya tidak bicara politik, kita agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ibu bapak yang saya hormati dan yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah sampai pagi hari ini Allah masih memberikan limpahan rahmat pada kita. Berbagai rahmat yang tidak terhitung jumlahnya. Tetapi yang paling top adalah yang berupa iman dan Islam ini. Kita diberikan banyak rahmat, diberikan kenikmatannya. Inna a'toina kal kausar. Sungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada kita sangat banyak. Seberapa banyaknya? Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah, pasti kamu tidak akan bisa menghitungnya. Tapi yang paling top, iman, Islam ini. Ini yang tidak ada tara bandingannya. Kita pagi ini insya Allah kita berbicara tentang iman dan takwa. Kemarin saya ditanya Bulis, ngapa Pak Adil Timai? Ya barangkali peningkatan iman dan takwa gitu. Tapi kalau misalkan ada lain ya monggo nanti bincang-bincang dengan lain. Saya lengkapnya Ahmad Fadil Taslim. Iya. Saya ini tadi lupa ndak bawa spidol ini tadi. Ada ya. Saya biasa. Oh iya, alhamdulillah. Nggih. Ahmad Fadil Taslim. Dimasukkan. Oh iya, materi. Biasa saya dipanggil Pak Fadil, Pak. Iya. Kalau di kampung saya sering dipanggil Pak Lek. Pak Lek. Jadi tidak dipanggil Pak Ustadz tapi sering dipanggil Pak Lek. Pak Fadil, baiklah. Alhamdulillah saya hampir 73, Pak. Ya. Jadi Januari kemarin 72. Jadi saya dilahirkan 8 Januari 47. Jadi Januari kemarin 72, sekarang menuju ke 73. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur dan barokah. Yang penting kan barokahnya, Pak. Panjang umur kalau tidak barokah ngerepot no. Repot sing urip, repot sing rawati ya. Itu. Kalau barokah insya Allah kita yang menjalani hidup ya enak, keluarga yang kita kumpuli juga enak, mudah-mudahan itu. Dan pada akhirnya semoga kita tidak dimatikan oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Ya Bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah, saya katakan yang paling top yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah iman. Karena kalau kita tidak beriman, yaitu kafir, munafik, ya, dan lain-lain. Seluruhnya ini celaka, neraka nanti. Kecuali orang yang beriman.
Nah, saya berharap pada ibu bapak tidak usah sungkan, tidak usah pekewo ngomong selain orang Islam, selain orang beriman itu kafir, tidak usah pekewo. Jadi kalau tidak iman itu kafir. Tidak usah pekewo, tidak usah dirubah-rubah. September hari kan ada orang merubah. Ojo disebut kafir, gara nesu. Itu disebut apa? Mutawinun, warga negara. Kul ya ayyuhal mutawinun. Rusak Quran. Ayatnya jelas, ya, ibu bapak. Di Al-Quran itu jelas. Surat yang mengatur orang beriman ada. Surat yang mengatur orang kafir ada. Surat yang mengatur orang munafik ada. Jadi iman, kafir, munafik ini bahasa Al-Quran, bahasa agama, bukan bahasa politik, ya, bukan bahasa kenegaraan. Ya. Disinilah kita. Jadi kalau kita ngomong iman, dalilnya jelas. Kita ngomong kafir, dalilnya ya jelas. Kita ngomong munafik, dalilnya ya jelas. Kenapa kita takut? Itu loh ya. Nah, dan yang tidak banyak diketahui, terutama oleh orang Islam, tidak banyak tahu. Di Alkitab itu jelas. Di Alkitab pun kata iman ada, kafir juga ada, munafik juga ada. Saya baca di Alkitab, kamus Alkitab. Jadi Alkitab belakang sendiri itu ada kamus Alkitab. A, B, C, D sampai ketemu N. Neraka. Titik 2. Ialah tempat siksaan orang-orang yang pada waktu hidupnya tidak mengikuti Yesus Kristus. Jadi saya dan penjaringan ini menurut orang Kristen calon penghuni neraka. Loh ini betul Pak. Saya memang tidak bawa. Ya. Memang saat ini saya masih menekuni dunia perbandingan agama, khususnya kristologi, Pak. Jadi kalau saya ngomong Alkitab, dalilnya jelas. Nih, jadi kalau saya biasanya ngebawa fotokopi putri kalau ngajar ya, itu. Jadi di sana ada iman, ya. Kafir juga ada, nah, itu jelas. Termasuk munafik juga diterangkan. Ya, nah disinilah yang kita itu orang lain gak sungkan-sungkan menyebut kita ini sebagai orang kafir, calon penghuni neraka, gak sungkan mereka. Tapi kita sendiri kok pekewo ngomong ini aneh dah. Aneh. Oleh karena itu saya berharap ibu bapak tidak usah pekewo, tidak usah takut mengatakan yang hak. Karena sekali lagi bahasa agama, bukan bahasa politik. Nek ngomong politik hati-hati, keliru titik medaeng, Mbak. Ngomong politik keliru titik medaeng. Maka saya tidak bicara politik, kita agama. Kemudian surat orang beriman, misalkan surat 23, surat Al-Mu'minun, ya, dalam kurung orang beriman. Atau surat 40, surat Al-Mu'min, itu juga orang beriman. Jadi di Al-Quran ada memang, ya, nama surat itu ada. Itu ya, kita ngomong iman, jelas suratnya. Surat 23 dan surat 40, orang beriman. Orang kafir, suratnya ya jelas. Ya, 109 itu, surat Al-Kafirun. Loh, jelas itu. Tentang orang munafik, ya jelas juga. Ya, surat 63 insya Allah ya, Al-Munafikun. Nah, jadi ini bahasa Al-Quran, bahasa agama, bahasa agama. Itu bicara surat, bicara ayat. Tentang orang beriman banyak sekali diterangkan dalam Al-Quran. Ya, nah banyak sekali. Orang kafir juga banyak sekali diterangkan dalam Al-Quran. Begitu pula tentang orang munafik diterangkan banyak dalam Al-Quran. Oleh karena itu apa yang difirmankan dalam Al-Quran sudah sami'na, sudah kita satu ayat dari 6.000 lebih ini kita ingkari, kafir kita. Satu ayat saja diingkari, kafir kita. Karena seluruh ayat yang diturunkan oleh Allah ini pasti benar. Makanya orang yang biasanya setelahnya ngaji itu qiraah itu diakhiri dengan Shadaqallahul Adzim. Maha benar ayat Allah. Dan dialah yang maha agung. Maha benar ayat Allah. Tidak ada, jangankan lagi salah, ragu saja ditantang oleh Allah. Kalau kita sampai meragukan Al-Quran, ditantang oleh Allah. Buat satu surat saja, tidak usah 114, kagen, belenger. Satu saja surat. Kumpulkan orang yang kamu anggap pinter, kumpulkan, panggil semuanya. Kalau memang kamu adalah orang yang benar. Setelahnya Allah membuka tantangan seperti itu, Allah menegaskan, fa'ilam taf'alu, falan taf'alu. Jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak dapat membuatnya.
Kok berani Allah nantang seperti itu? Ya apa nih ana wong sing iso gawe? Barangkali ada orang berkata begitu. Tidak akan. Pernyataan Allah itu luar biasa. Jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak dapat membuatnya. Kenapa orang tidak bisa membuat seperti Al-Quran? Pertanyaannya begitu. Kok Allah berani mengatakan di surat 2:23 itu, jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak dapat membuatnya. Kok seberani itu Allah? Kok gak khawatir kok pas ono sing iso? Karena Al-Quran bukan buatan manusia. Ya. Buatan Allah. Sesuatu yang dibuat oleh manusia bisa dibuat manusia yang lain, bahkan mungkin lebih baik, lebih akhir, lebih mutakhir, lebih canggih. Ya. Nah, HP kalau dulu ya itu. Sekarang HP bisa untuk ketok raine, nanti mesem yo ketoro ya. Nek biyen lak suarane tok. Dan seterusnya. Karena HP itu buatan manusia. Nah, teknologi semakin canggih akan bisa membuat lebih baik dari yang. Tapi Al-Qur'an tidak akan ada. Itulah Al-Qur'an. Dan Ibu Bapak ngomong Quran. Kalau kita di Indonesia ngomong harga mati ini kenapa, Pak? Harga mati. Kenapa harga mati di Indonesia ini? Bukan maksudnya bahasa umum. Nek wong Indonesia secara umum, Pak, yang dikatakan harga mati di Indonesia ini kenapa, Pak? NKRI. Nggih ta? Iya. Pesan saya aja odik-odik. Nek sampeyan odik-odik iku medayang, Pak. Lho Pak Basir ndak jadi bebas ya gara-gara ndak mau tanda tangan. Harga mati. Ini bahasa kenegaraan, bahasa politik, Pak. Tapi sungguhnya apa sih harga mati itu? Quran ini harga mati. Jadi kalau kita orang Islam, kita ngaji mengatakan harga mati itu Quran. Tapi pesan saya iki aja dodek pokoknya. Bukan kita berarti mengatakan NKRI ini iso ditawar, ndak, saya ndak ode-ode itu. Tapi saya orang Islam ketika ngaji saya mengatakan dalilnya mana? 6 115. Nah, jadi surat 6 ayat 115 itu dalilnya. Ya, 6 surat Al-An'am 115. Wa tamat kalimat rabbik. Oh. Iya, keliru Pak, maaf Pak. Iya, minta maaf. Iya. 6 115. Ya. Ya, Al-An'am ya 115. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Kalimat yang harus kita garis bawahi adalah la mubadilah li kalimati. Telah sempurna. Nah, jadi Quran kalau kita uraikan telah sempurna. Apa artinya sempurna? Semua urusan hidup diatur dalam Al-Quran. Tidak ada urusan hidup yang tidak diatur oleh Allah. Diatur. Tinggal kita yang diatur tahu atau tidak tahu. Mau atau tidak mau. Karena orang tahu belum tentu mau, Bapak Ibu. Tahu tapi belum tentu mau. Ya, nah, jadi kita harus tahu bahwa kita hidup ini diatur oleh Allah. Nah, dan setelahnya kita tahu, kita harus mau. Mau Al-Quran selamat, gak mau Quran gak selamat, terus ngono tok wis. Ya, ndak ada tawar menawar sudah. Nah, gelem Quran selamat, gak gelem Quran gak selamat sudah. Itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam keadaan Quran itu sempurna, berisi kebenaran. Ndak ada yang tidak benar. Berisi keadilan. Ngomong keadilan, nah, keadilannya Allah, bukan keadilannya yang mulia. Yang mulia kan hakim, Mbak. Yang mulia itu hakim. Ya, tapi ini keadilan Allah. Al-Quran ini. Ditambah lagi kalimat berikutnya, la mubadilah li kalimati. Tak seorang pun yang dapat merubah firman-firmannya. Itulah harga mati, Pak. Peraturan yang bisa dirubah, peraturannya siapa, Pak, Ibu? Manusia. Dari nginden Intan Timur, penjenengan tak bawa nang Arab Saudi. Wah, itu.
Nah, Arab Saudi. Kita sudah mendarat di King Abdul Aziz sekarang. Kaget. Loh, wetok-wetok kok nyetir mobil? Dulu kan tidak boleh, Pak. Sekarang nggak boleh. Kok berubah? Karena peraturannya manusia. Itulah contoh gampang. Dari Arab Saudi penjenengan takjak mana nanggone Tiongkok. Keliling, Pak. Cekak nang Surabaya. Loh, dulu suami istri hanya boleh punya anak 1. Sekarang boleh punya anak 2. Lu kok berubah? Karena peraturan manusia. Al-Quran tidak akan mengalami perubahan. Soal orang itu mau atau tidak mau, silakan. Allah tidak maksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Ya, disinilah indahnya Islam. Jadi harga mati itu Al-Quran ini, Bapak Ibu. Ya, cuma tak gandengi mana sing iku aja diotek-otek temen. Ya, temen Pak sing iki aja diotek-otek. Otek-otek iki makar. Makar, makar. Baik. Iman. Jadi ayat tentang iman banyak. Ya. Yang jelas orang beriman itu dijamin beruntung. Ya. Di surat 23 ayat 1 itu ya, qad aflahal mu'minun. Ya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi jaminan itu, ya, jaminan dari Allah. Ya, yang menjamin bukan manusia, tapi Allah yang menjamin. Ya. Sungguh beruntung orang yang beriman. Nah, cuma masalahnya imannya bagaimana? Ini iman bagaimana? Memang jaminan. Sungguh beruntung orang yang beriman. Kalau tidak beriman rugi, celaka. Yang untung hanya orang beriman, tapi ada syaratnya. Bukan sekedar menyatakan saya beriman, tidak sekedar menyatakan itu, tidak sekedar pernyataan saya beriman, tidak. Ya. Nah, karena apa? Allah Maha tahu. Ada banyak orang berkata mengaku saya beriman, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Jangan kita kena ayat ini. Beriman belum tentu yakin ya Pak. Beriman belum tentu yakin, tapi Allah mengatakan tidak beriman, tidak sekedar yakin, tapi tidak beriman malahan pura-pura. Surat 2 ayat 8. Jangan kena ayat ini kita. Surat 2 Al-Baqarah ayat 8. Jangan kita kena ayat ini. Wa minan nas may yaqulu. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Tegas sekali Allah. Jadi Allah tidak usah dibujui. Di antara manusia ada yang berkata, saya orang yang beriman. Apa kata Allah? Padahal sesungguhnya mereka tidak bujui. Munafik ini ya Pak. Munafik Bisa itu. juga dia sebagai orang Islam Pak. Bisa. Islam bisa pura-pura. Munafik itu kan begitu. Ketemu orang kafir, bisa ngomong kafir. Ketemu pejudi ngomong, wah aku mau ketemu orang ngaji, aku mau biar ngaji. Nah, disinilah. Jadi iman yang diharapkan oleh Allah itu yang bagaimana? Nanti kalau ini iman yang pura-pura, ya, tapi kita jangan iman seperti ini. Ayo kalau kita beriman, iman yang sebenar-benarnya. Jadi surat 2 ayat 8 kita cari perbandingannya. Saya harus beriman yang bagaimana? Nah, surat 8 ayat 2. Nah, ini perbandingannya. Kalau tadi 2 ayat 8, sekarang walian nih. 8 ayat 2. Innamal mu'minuna. Surat 8 Al-Anfal ayat 2. Iya. Iya, ayat 2. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Terus? Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Al-Quran, bertambahlah iman mereka. Terus? Karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Di ayat 2 itu ada 3 tanda. Jadi orang beriman itu ada 3 tanda di situ. Ya, apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Gemetar bukan berarti neredek seperti kalau seorang ibu berjalan sendirian, ya,
Seorang ibu berjalan sendirian simpangan wong gendeng lanang nggawa pentungan. Ndredeg mboten, Bu? Kalau penjenengan ndredeg lari atau mendekat? Lari. Itu kalau simpangan wong gendeng nggawa pentungan. Tapi gemetar di sini bukan seperti itu. Apabila disebut nama Allah gemetar, justru semakin mendekat kepada Allah. Ada rasa takut kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah. Itu satu. Nah, di sini gemetar kita itu tergantung kita bagaimana hubungan kita dengan Allah. Ada orang memang begitu disebut nama Allah itu langsung. Tapi ada yang cuek. Allahu Akbar, Allah yang kok disik lah. Cuek. Sik talah. Ya, berarti hubungannya dengan Allah, rasa gemetarnya ibarat baterai wis karek entek iki starke. Satu. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Jadi kalau kita di rumahnya tel TV, acara kok pengajian ojo diganti sinetron. Umpamanya ya, umpamanya. Yang ketiga tawakal Allah. Jadi ayat 2 berisi 3 syarat. Dilanjutkan ayat 3 Bapak. Lanjutannya? Ya. Lanjutannya yang tadi monggo Putri ya. Iya, ayat 3 lanjutannya. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menambahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, jadi kalau di total ayat 2 dan ayat 3 isinya 5 syarat. Baru Allah mengatakan ayat 4 ya. Lanjut. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Nah, mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Itu yang saya maksud. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang yang beriman yang sebenar, bukan iman etok. Ketemu sudah. Maka saya katakan jangan kita kena surat 2 ayat 8. Iman etok-etokan, iman palsu itu. Ngakune beriman tapi ternyata tidak beriman. Ayo kita beriman sesuai dengan surat 8 ayat 4. Mereka itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Berarti sebenarnya usia kita ini sudah ini ya Pak? Harusnya. Ya. Tetapi ya memang iman itu kan bergelombang. Tergantung situasi yang kita hadapi. Orang diberi enak kadang-kadang imannya bisa menurun. Dulu ketika gajinya pas-pasan, beriman. Sholat jamaah di masjid, oke. Begitu bayarnya tambah mikir Sabtu ini ngelanjar nandi, Sabtu ngelanjar sejebana isan. Jadi enak itu belum tentu penambah iman. Oleh karena itu mestinya enak, semakin bersyukur. Dikala tidak enak, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi iman kita tangguh. 2 ini kalau pengaruh keimanan. Apa mana pas gak enak, situasi gak enak ditawani sembako tiap minggu. Buat orang melarat dalilnya lumayan bondo menyanyi oleh di sini ya. Oleh karena itu inilah. Jadi bicara iman jangan kena surat 2 ayat 8, tapi ayo menuju surat 8 ayat 4 tadi. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah, bicara iman. Bahkan di ayat yang lain Allah juga menyatakan itu. Surat 29. Surat Al-Ankabut ayat 2. Surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia berkata saya beriman? Cukup menutup. Ya, surat 29. Yang ke-29 ayat 2, ya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, lalu mereka tidak diuji? Nah, apakah manusia dibiarkan mengatakan kami telah beriman, tidak diuji? Kenaan. Diuji. Ya. Mengapa Allah menguji? Supaya diketahui benar-benar siapa orang yang imannya benar dan siapa yang palsu. Nah, diuji. Apa ujiannya? Banyak sekali. Ujian hidup ini banyak sekali. Ya, misalkan di surat 67 ayat 2 itu kita diuji siapa yang paling baik amal kita. Alladzi ya, khalaqal mauta wal hayata. Kita diuji lagi 5 ujian yang diterangkan oleh Allah di surat 2 ayat 155 itu. Ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan dan seterusnya itu. Ya, ujian. Ibu bapak, tidak ada orang hidup yang tidak diuji.
Di dalam rumah diuji loh Bapak Ibu. Di dalam rumah loh ada ujian. Di tempat kerja juga ada ujian. Di masyarakat juga, pendek kata kita hidup ini memang ujian. Ya. Nah, kesimpulannya ketika kita diuji harus lulus, ya kan? Nah, lulus sudah itu aja. Nah, lulusnya itu sendiri bermacam-macam. Ada lulus yang biasa, ada yang cum laude, gitu. Nah, kan gitu. Kan surga kan juga begitu, Pak. Baik. Jadi ngomong beriman seperti itu. Sekarang Allah tidak membiarkan orang beriman itu iman titik, tapi ada kewajiban. Harus bagaimana kita orang beriman ini? Diperintahkan oleh Allah untuk melakukan dakwah. Kalau kita ingin derajat kita tinggi, bukan tinggi di dunia saja, tapi kita mendapatkan derajat tinggi terutama di akhirat. Ayo, ya, dakwah. Karena syarat. Surat 3, 110. Allah memulai dengan kalimat itu. 3 Ali Imran 110. Kuntum khairal umat. Jadi Allah mulai dengan kalimat yang sangat tegas ini, meyakinkan kamu adalah umat yang terbaik. Surat 3 ayat 110. Iya, monggo. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Iya, sampai di situ. Lanjutannya ini ahli kitab. Nah, kita yang beriman saja. Kamu adalah umat yang terbaik. Jadi umat Islam oleh Allah dikatakan umat yang terbaik. Syaratnya kamu harus selalu mengajak orang berbuat baik. Mengajak orang berbuat baik dimulai dari dirinya sendiri. Ifda' binafsi. Kita tidak akan diikuti oleh orang ketika kita ngajak baik kalau diri kita sendiri belum berbuat baik. Dimulai dari sendiri. Begitu pula nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Kita mencegah seseorang jangan berbuat mungkar, kita sendiri juga jangan berbuat mungkar. Digandeng dengan kalimat wa tu'minuna billah, dan kamu tetap beriman. Jadi iman di atas iman itulah membuahkan perilaku, sikap, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Jangan sampai kita mengaku beriman tapi tidak berani ngambil bagian. Pak, pokoknya kula niki iman, Pak. Waya salat nggih salat. Waya poso nggih poso. Tapi ada keluarga gak salat, gak gelem nuturi. Ada tetangga mendem-mendem gak wani dan seterusnya. Resiko. Iya, resiko terutama mencegah kemungkaran. Kenapa? Dakwah itu urutannya amar ma'ruf nahi mungkar. Kok amar ma'ruf dulu? Kenapa? Kok baru nahi mungkar? Kok gak nahi mungkar amar ma'ruf? Dakwah itu urutannya gitu, Pak ya. Amar ma'ruf baru nahi mungkar. Mengajak kebaikan. Yang kedua mencegah kemungkaran. Allah Maha tahu. Mengajak kebaikan itu risikonya kecil, Bapak. Kalau risiko kecil saja kita sudah tidak berani, apalagi risiko besar. Nah, ngajak baik teman, tetangga yang belum sholat, pengen ngajak sholat atau pengen ngajak ngaji. Umpama belum mau, ndak elak pekewo, Pak. Mesti dari alasan. Anakku durung iso ditinggal. Sesuk anakku pensiun. Andai kata dia tidak mau, tidak marah itu. Malah dia mencari alasan. Sesuk mana diampiri. Ning ayo ning wis jam anu ning. Sesuk mana mumpung diampiri tutup lawang iki gak diampiri. Kecil risikonya, Pak, mengajak berbuat baik itu. Tapi kalau nahi mungkar besar, Pak, risikonya. Semakin besar masalah yang kita hadapi, kemungkaran yang kita hadapi, semakin besar risikonya. Ya. Contoh. Ya. Siapa sing diracun di pesawat itu sampai sekarang juga gak ketemu. Munir. Karena risiko dari besar. Pak Novel disiram air, risikonya besar. Karena dihadapi tembok berlapis itu. Gak ketemu sampai saiki, umpamanya gak didoleki, Pak. Gak didoleki. Ya. Semakin besar urusan yang kita hadapi,
penyimpangan kita luruskan, semakin besar resikonya. Tetapi Bapak, iman, kita harus punya prinsip, mati dalam menegakkan kebenaran, syahid. Mati dalam kemusyrikan, dalam kemunafikan, sangit. Bedanya cuma itu. Milih sangit, monggo. Sembahan niku anak Maryam niku, ngurmati sangit kan. Mau anak Maryam Tuhan kok disembah umpamanya. Ya, koruptor iku terusno, mati sangit kan. Ya, itulah. Tapi kalau kita karena menegakkan kebenaran, saya menyampaikan kebenaran, lalu ada orang tidak nerima, dicegat, saya dipateni, selama niat saya hanya karena Allah, mati saya syahid. Keluarga saya tak pamiti begitu tuh, Pak. Keluarga saya sudah tak pamiti, gak usah kaget andai kata ada apa-apa dengan saya. Selama yang saya alami itu hanya karena benar-benar di jalan Allah, tidak usah kaget. Nah, disinilah. Jadi iman kita itu harus teguh, Pak. Nah, jangan mau nyamanya. Ya, diancam titik oleh mengkeret. Diming-iming katut. Naudzubillah. Iman ini kan dunia ini kan godaannya berat, Pak. Saya tidak sedang menjabat, terus diiming-iming jabatan. Kira aku bela nono, aku tak enggon ngono. Langsung nggih Pak, nggih. Beres. Nggih. Dan seterusnya. Pendek kata, iming-iming dunia ini, dan itu kan banyak diingatkan oleh Allah, Pak. Sesungguhnya ya, kehidupan dunia itu main-main, tipu daya. Peringatan Allah itu banyak, tapi ternyata si akeh orang tertipu, Pak. Ini dijak urusan dunia guwetu, amit-amit. Ini dijak urusan akhirat, pikir-pikir ini loh. Kenapa? Dunia itu kontan, Pak. Kontan. Orang itu tertarik dengan kontannya. Andai kata pemberian Allah, janji Allah diberikan kontan sekarang, kok nyambut gawe? Tidak ada orang kerja, Pak. Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Coba Allah memberikan ya, melebihi dunia, gak nyambut gawe, wes. Berupa-upa aja gue. Tapi kan tidak diberikan hari ini. Ya, tapi janji Allah itu tidak ada yang palsu, loh, Pak. Tidak ada yang suloyo. Semua janji Allah itu ditepati. Diberikan sekarang sedikit, tapi 100%-nya nanti di sana. Baik, kembali lagi iman. Kalau tadi saya sampaikan surat 3 ayat 110, kamu adalah umat yang terbaik. Syaratnya harus dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Dan kita juga dijamin oleh Allah. 139. Surat 3 139. Wala tahinu wala tahzanu. Jaminan dari Allah itu, ayo Pak, tentang iman kita ini, supaya iman kita itu iman yang betul-betul ya, seperti itu. Ya, monggo. Surat 3 ayat 139. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu orang yang beriman. Kalimat terakhirnya itu, apa jaminan dari Allah? Wala tahinu. Jangan kamu bersikap lemah. Kenapa kamu lemah? Kamu punya tempat bersandar Allah, la ilaha illallah. Kenapa kamu lemah? Sendepel anak dewi ke tembok cor-coran. Itu. Jangan lemah. Wala tahzanu. Jangan kamu takut. Kenapa kamu takut? Allah itu pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Kenapa kamu takut? Itulah janji Allah. Wala tahinu wala tahzanu. Ditambah lagi wa antumul a'launa. Kamu pasti akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. In kuntum, jika kamu benar-benar beriman. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomong iman tidak ada habis-habisnya. Jadi iman. Dan iman ini memang harus sering disirami. Harus sering. Diibaratkan tanaman ya. Nah, kan gitu. Tanaman disirami, seger, berbunga, berbuah kan gitu ya. Tapi ini buat disirami, layu, mati. Masuk kajian seperti ini Ustaz ya. Ini kan siraman. Iya, ini kan siraman iman.
Dulu ada kembang bunga namanya bagus, tapi gak tahu disirami, mati ganti. Guru TK sering nyanyi itu. Bunga nusa indah berwarna merah, ya, nusa indah, tapi gak tahu disirami, mati diganti kembang tembelean. Loh, warnanya kan itu. Apa maksudnya? Kita dulu beriman, tapi karena iman kita tidak pernah disirami, akhirnya apa? Murtad, kafir, naudzubillah. Nih, imannya tambah suwe tambah melarat. Biasanya sholat berjamaah nggak tahu telat, mulai telat. Masbuk kan gak apa-apa, kurangannya nambah dewe. Akhirnya dalilnya itu mana? Loh, sholat di rumah kan juga sah. Ya. Disinilah akibatnya iman gak tahu disirami. Ya. Oleh karena itu berbahagialah ibu bapak yang kita masih diberi umur oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kita bisa memanfaatkan untuk mengkaji ayat Allah dalam rangka meningkatkan keimanan kita. Ya. Berbahagia. Ya. Dan nek perlu sistem jawilan. Orang satu jawil satu. Ayo ngaji. Andai kata bisa begitu, subhanallah, kelas ini tidak akan pernah sepi. Ya, satu orang jawil satu. Gak gelem ya Pak. Apa yang penjenengan lakukan, ngejak orang berbuat baik, kalau orang itu mau, penjenengan ada pahala Pak. MLM ya Pak. Iya, MLM itu. Dan tidak merugikan loh. Kalau ML kan merugikan yang terakhir. Ini tidak merugikan. Penjenengan mengajak baik, orangnya mau, penjenengan dapat. Orangnya tidak mau, penjenengan juga tetap dapat. Apa saja kebaikan yang kamu lakukan, Allah akan membalas. Jadi tidak ada perbuatan kita yang SIA. Nah kan gitu, tidak ada sia-sia. Semuanya dihargai oleh Allah. Ya, oleh karena itu ayo, pahala, ya, tergantung kita. Ya. Iman. Kalau tadi juga diberikan derajat yang tinggi, 139. Di ayat yang lain Allah juga ngomong iman lagi. Surat 9 ayat 20. Ada 3 syarat itu. Surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah, ya. Karena kadang-kadang disebut Al-Bara'ah, kadang-kadang disebut surat At-Taubah. Ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru. Iya, surat 9 ayat 20. Iya. Iya. At-Taubah. Iya. Orang-orang yang Iya, monggo. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemuliaan. Kalau kita ingin mendapat derajat tinggi di sisi Allah, ya, dan kita ingin mendapatkan kemenangan, itu syaratnya. Ya, 3 syarat yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. 1, iman. Alladzina aman. Orang-orang yang beriman. Iman yang sungguh-sungguh tadi itu, iman yang sebenar-benarnya tadi. Wahajaru, berhijrah. Hijrah bukan berarti hijrah seperti zaman Rasulullah, pindah dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah zaman dulu, zaman Rasul. Hijrah kita sekarang, tinggalkan segala perbuatan yang tidak baik. Tinggalkan, kita pindah kepada perbuatan yang baik. Hijrah. Memang hijrah itu pindah tempat, ya. Tetapi yang lebih dipentingkan bukan sekedar pindah tempat, tapi pindah dari perbuatan yang tidak baik kepada yang baik. Yang sudah baik, tingkatkan. Jadi syarat 1, iman. Nomor 2, hijrah, pindah. Stop kemaksiatan. Stop. Ayo berbuat yang baik. Syarat yang ketiga, wajahadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Jihad jangan diartikan perang Bapak Ibu, tapi jihad diartikan bersungguh-sungguh jalan Allah.
Karena perang ada ayatnya sendiri, kutilu, perang, berjihad. Kalau kita menemui ayat jihad dalam Al-Quran, biasanya diterangkan berjihad dengan harta dan jiwa. Ya, digandeng itu. Wajahadu fisabilillah bi amwal anfus. Amwal dulu, harta dulu. Jadi nyawa ini belakangan. Ojo gampang setor nyawa. Ya. Tapi manakala Allah memang membutuhkan nyawa kita untuk menegakkan agama Allah, bismillah. Tapi nyawa ini gak oleh sembarangan. Aku wani mati, walon dese, di wani mati. Ya. Ya. Jadi Quran mengatur 3 syarat tadi. Ya. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, dan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta. Ya, dengan harta menurut kemampuan kita. Dengan harta menurut kemampuan kita. Dan bila perlu dengan jiwa kita. Ya. Maka Allah memberikan 2 janji. Tolong diperhatikan ayat yang tadi, Allah memberi 2 janji kepada kita. Ya, ya? Kalau yang tadi surat 3 139 cuma 1 janji. Derajat yang tinggi tadi. Tapi ini 2 janji. Mereka itulah orang yang akan mendapat derajat tinggi di sisi Allah, dan mereka orang yang luar biasa. Jadi kita sebenarnya banyak dimotivasi oleh Allah. Ya, setiap hari kita itu dimotivasi oleh Allah 5 kali, cuma gak rumongso. 5 kali motivasi dari Allah supaya kita ini dapat kemenangan. Napa Pak? Adzan itu napa? Iya, tidak salah nek adzan dikatakan panggilan salat, tidak salah. Tapi ayo ditutup no, adzan itu apa? Menuju kemenangan juga. Khayalah sholah, ya. Khayalah falah, ayo. Iki sing gak tahu terjemahan iki lho. 5 kali kita dimotivasi oleh Allah, ayo. Ya. Dimulai dari khayalah sholah, dilanjutkan khayalah falah. Iki gak tahu diopeni. Kan jarang dikupas yang ini Pak. Setiap kali tanya adzan itu apa sih? Ngejak sholat. Iya bener, gak salah pancen ya, adzan ngejak sholat. Tetapi ayo panggilan yang kedua ini khayyal falah, kita menuju kemenangan. Padahal dalam Al-Quran kemenangan itu banyak diterangkan ya, kemenangan yang besar. Contohnya di surat 9 ayat 20 tadi itu, mereka akan mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah, dan mereka itulah orang yang mendapat kemenangan. Iki lho syaratnya. Ada lagi supaya kita mendapat kemenangan, diterangkan lagi. Ya, nah, karena kita itu kadang-kadang gak, ya apa ya, macanya Quran kecepatan kadang-kadang. Khatam ngono tok ae. Mari subuh maca, sebelum maghrib khatam. Kene nomor telepon sampai gak iso nampani. Mergo jejer masjid. Sik Pak sepurane Pak, keberbeken corong aku Pak. Mudah-mudahan rumah penjenengan gak jejer masjid sing ngene iku. Jejer masjid sing ngene iku sebel, Pak. Nek adik penjenengan ngelingno, diusir, Pak. Samane gak kerasan kali ya ngono. Oh, iku ngaji siar kok gak oleh. Siar ya, tapi aja ganggu. Islam itu ya rahmatan lil alamin, bukan menimbulkan gangguan. Engko ana arek mari step atau iso turu. Kaget, apa gak nesu? Apa yang terucap orang tuanya? Masjid di. Jadi mengartikan Islam rahmatan lil alamin itu ayo. Baik, kembali lagi kemenangan. Gandengannya orang beriman juga ini, tapi ini sudah langsung sambung iman dan takwa ini. Surat 33 ayat 70. Ini sudah sambung iman dan takwa sekarang. Kalau tadi baru iman tok, ini justru sudah gandeng iman, takwa. 33 surat Al-Ahzab ayat 70. Ye, urutannya ya, monggo. Surat 33 ayat 70. Pak Fayukun. Iya, monggo alon-alon iya. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Lanjut 71. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Itulah. Berdasarkan ayat 70 yang dipanggil khusus orang yang beriman. Bukan hai manusia. Bukan ya ayyuhannas, enggak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Jadi di ayat itu Allah hanya memanggil sekelompok manusia, yaitu orang yang beriman. Diperintah supaya bertakwa. Ya, jadi orang beriman diperintah supaya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa dijabarkan lagi dalam ayat yang lain. Takwa yang bagaimana? Karena di Indonesia ini banyak orang takwa-takwahan, iman-imanan, iman etok-etokan. Ya. Maka Allah mengatakan, ittaqullah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan nek wayahe baris saya muni. Saya anggota Korpri. Yang pernah menjadi anggota Korpri. Termasuk saya anggota Korpri dulu, Pak. Nek wayahe baris lah ngono, Pak. Saya anggota Korpri, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Iku nek wayahe muni. Begitu bubar jalan, hilang takwae. Hilang takwae. Allah tidak menghendaki seperti itu. Makanya ditegaskan dalam ayat yang lain, haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau kita orang beriman dan sudah bertakwa, diperintah lagi di ayat itu, wa qulu qaulan sadida. Berkatalah dengan kata-kata yang benar. Gak bujui, gak ngapusi, gak goro, gak bohong, gak dusta. Wa qulu qaulan sadida. Berkata benar. Tadi saya katakan semua perintah Allah itu pasti bermanfaat. Pasti. Kita diperintah berkata benar, ada manfaatnya, Bu Bapak? Napa manfaatnya berkata benar? Dipercaya, di mana-mana dipercaya. Sing ngomong sapa? Fulan. Oh, percaya aku. Ndek gak tau bujuk. Berkata benar, ya. Titip uang. Buat titip sapa? Oh, percaya aku nyampe. Ya. Jadi berkata benar itu luar biasa. Oleh karena itu kita harus tahu manfaat akibat. Ya, kita harus tahu. Kalau saya berkata benar manfaatnya apa, kalau saya berkata bohong akibatnya apa, harus tahu. Sehingga kita akan berbuat itu mikir dhisik. Ini mbak manfaat atau berakibat. Tanpa mengetahui manfaat dan akibat, orang sembrono gerusa-gerusu, Pak. Asal berbuat. Nek wis medhaeng baru berkata, saya menyesal. Kasep. Nduk medhaeng baru berkata saya menyesal. Wingi-wingi dilingno. Gak gelem. Manfaat, akibat. Wa qulu qaulan sadida. Berkata yang benar. Kalau bohong, napa akibatnya? Lawan katanya berkata benar tak bohong, Mbak? Napa akibatnya bohong? Tidak ada ya. Siapa sih ngomong? Alah, gak tau bener itu. Mbak Tetepno sapa dhewe? Wah, gak debus. Sampai orang-orang yang meriwayatkan hadis, kalau dia pembohong, hadisnya di blacklist itu, Pak. Hadis tentang apa riwayat ini? Oh, dhaif. Karena salah seorang perawinya bohong. Sampai ngono Islam itu. Ya, nah, termasuk dalam rumah tangga. Suami istri tidak ada yang curang, tidak ada bohong, ya, enak kok Pak, tidak ada masalah. Ya, suami jujur, istri ya jujur. Suatu ketika suami berangkat kerja, kemeja putih najis, Pak, naik bis kota, gak menggon, berdiri, Pak. Tapi bukan bis kotanya Surabaya loh. Bis kota Surabaya kayak kosongnya, Pak. Mergo bayare botol kosong. Nah,
Betul kosong. Ini bus kota sebelum ada bus Surabaya ya. Kan sering nguyul jalan ya. Berdiri, enggak manggon. Di depannya ada wanita juga berdiri. Bibirnya merah. Sopir itu biasanya ini anak. Nah, anak kucing nyabrang paling takut, Pak. Cit, numplek. Loh. Loh. Cek ngantuk, Pak, diselingin ya. Mau pulang gimana? Sudah, lanjutkan kerja. Pulang tanya istrinya, "Mas, bibirnya siapa, Mas?" Cerita, ngene lho Dek ceritanya mau. Istrinya, "Oh, ngono ta Mas, beres." Kenapa? Karena suami tidak pernah. Begitu diceritani tadi sudah, oh ngono ta. Tapi andai kata suaminya kemarin pernah bohong ya apa, Pak? Perang dunia. Numplek. Ya? Itu contoh kecil lah, Pak. Membohongi istri saja ribut. Apa mangga membohongi rakyat? Oh, tambah demen. Mana rakyat ngomong, engkau pas bohong mana? Gini ngomong rakyat. Ya? Ini ngomong rakyat. Ya? Pendek kata perintah Allah ini ayo. Ya? Kata aja ndak. Wa qulu qawlan sadida. Berkatalah dengan kata-kata yang benar. Yang ditawarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dipastikan oleh Allah dalam Al-Quran ayat 71. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan membimbing amal. Artinya kita berbuat tidak akan salah karena dibimbing oleh Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi dengan berkata benar, begitu dengan Allah. Ditambah lagi kalian berikutnya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi kemenangan itu banyak di Al-Quran, Bapak. Banyak kemenangan. Tapi itu tadi, kita ini jarang perhatikan. 5 kali dipanggil, diseru, dimotivasi untuk menuju kemenangan, gak direken. Jawabnya bener, la haula wala quwata illa billah. Jawabnya bener, ya dah. Tapi gak melangkah. Nah, iman. Sampai di sini dulu. Barangkali ada yang ingin disampaikan, monggo. Atau di sela-sela saya menyampaikan, boleh tanya kok, Bapak. Nggih, monggo. Yang tadi nggak apa-apa ya, Pak? Nggih, menapa? Jadi tadi kan disampaikan kalau agama Islam sudah sempurna. Iya. Sempurna. Terus Nabi Muhammad juga Nabi Muhammad juga sudah menyampaikan dengan tuntas. Iya. Nah, ini kaitannya dengan bid'ah, Pak. Apakah hal-hal yang di luar itu kalau kita lakukan itu bisa dikategorikan bid'ah? Takutnya kalau bid'ah itu menuduh dalam tanda petik bahwa Nabi Muhammad tidak menyampaikan dengan tuntas atau menuduh juga atau memperkirakan menganggap Al-Quran itu belum sempurna. Jadi insya Allah definisi bid'ah itu membuat aturan baru ya dalam urusan ibadah. Ya. Jadi Allah dan Rasulnya tidak mengatur itu, tapi dia membuat aturan sendiri, bid'ah. Cuma kadang-kadang masyarakat bid'ah itu dibagi loro. Ono bid'ah hasanah, padahal sesungguhnya semua bid'ah itu dolalah. Nah, makanya kita kembali pada Al-Quran supaya kita tidak terjebak pada perbuatan bid'ah, menambah-nambah membuat aturan-aturan baru. Satu saja ayatnya diantaranya 1736, Ibu. Coba itu salah satu ayatnya. Nanti 2 ayatnya itu. Surat 17, ya 1736. Monggo, gilirannya siapa? Ya, wala takfu ma laisa laka bi ilmin. Ya, surat 17 ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kita umat Islam itu tidak boleh melakukan sesuatu cuma melok, atut grubyuk. Jangan kamu melakukan sesuatu, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengerti ilmunya.
Jadi kita mengerjakan sesuatu itu dasarnya jelas. Kita ngaji. Kenapa kita ngaji? Ada dasarnya, ada perintahnya? Ada. Rasulullah kan menyuruh kita ngaji. Ya, talabul ilmi, menuntut ilmu. Ya, nah, dasarnya begitu. Jadi balik kepada ayat, jangan kamu mengikuti. Jangan kamu melakukan sesuatu, kamu tidak tahu ilmunya. Kenapa? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Gandengannya surat 6 116. Ini gandengannya 116. Ya, 2 ayat itu kita padukan supaya kita kalau akan berbuat, ya, itu dengan pertimbangan yang matang, dalil. Ya, 6 116. Iya, monggo. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. 3 poin penting di ayat itu. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi, biasanya orang-orangnya kan melihat banyaknya lah. Lah wong ngono ya. Lah nek aku gak ngono. Kebanyakan. Masalahnya ustadznya, Pak. Iya toh, Pak. Iya. Karena ustadznya tidak menyampaikan kebenaran itu. Ya, di sini. Sehingga mereka kan melakukan itu karena nggak ada teguran, nggak ada. Dan saya lihat seolah memang dengan berbagai macam alasan, dengan ayat juga, dengan hadis juga, dengan ini katanya ini, nah itu loh. Iya, makanya kasihan gitu kalau umat. Inilah kita sekarang kan banyak orang kendel, Bu, ya, menyampaikan sesuatu tanpa dalil. Pokoknya nyenengno wong. Kok nek maca iki ping 1000 iso ilang gak iso balik ngono barang, Pak. Umpamane ya. Iso ilang gak iso balik. Kita itu sering kali ada gitu-gitu itu. Maca. Jadi 2 ayat tadi coba digandengkan, Bapak. 17:36. Jangan kamu mengikuti sesuatu, jangan kamu melakukan sesuatu kalau kamu tidak tahu ilmunya. Artinya, kita orang Islam berbuat itu, satu, dalilnya harus jelas. Dalil atau dasar, baik itu Al-Quran atau Al-Hadis, harus jelas. Ya. Nikmatnya Islam di sini kalau kita ibadah, satu, dalilnya jelas. 2, contohnya jelas. Jadi orang Islam itu kalau akan melakukan ibadah, tidak bingung. Kenapa? Ada contoh. Siapa contoh kita? Rasul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Penjenengan sholat menghadap kemana? Kiblat. Ya, mengapa? Kita juga mengeluarkan dalil dari hadis biasanya, Pak. Yang kita nggak tahu hadisnya banyak banget. Ya. Makanya jadi kita kembalinya ke sana, ya kan? Kenapa kita menghadap ke kiblat? Quran. Di mana saja kamu berada, hadapkan wajahmu ke Baitul. Nah, menghadapnya benar. Lalu tata caranya, ngikuti siapa kita? Rasul kita ikuti. Sholat, Rasulullah begitu sholatnya kita ikuti. Pak, kalau mengikuti tata cara Rasul itu disebutnya hadis apa sunnah? Ya memang sholat itu dari hadis Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah. Ya disebutnya sunnah ya. Iya, sunnah. Ya artinya sunnah itu ada termaktub dalam hadis. Jadi sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, dilanjutkan dengan baca ini, bacaannya, baca gerakannya ini itu hadisnya. Nah yang dilakukan ini sunnah Rasul, kita ikuti. Beda loh Bapak Ibu, ibadah saya bandingkan dengan orang lain. Podo-podo ibadah ya. Wong Kristen ibadah madhep nandi. Sesuka hati. Sak tepake gerejane. Iya, sak tepake gerejane. Ana sing keplok-keplok, ana sing menyanyi, ana sing nangis. Kenapa? Tidak ada patokan. Kita orang Islam sholat, ya begitu itu. Dimulai dengan takbiratul ihram. Ya, terus baca ini rukuk, i'tidal, sujud sama. Ya. Jadi kita kalau ibadah berdasarkan 17:36 jelas, dalilnya harus jelas. Contohnya juga jelas. Jadi orang Islam itu tidak ada kerepotan. Kalau tadi juga dikaitkan dengan Al-Quran itu sempurna, mengatur semua tata kehidupan. Tidak orang hidup tok Bapak yang diatur. Wong mati loh diatur. Ya.
Orang sudah mati itu diatur oleh Islam itu. Bukan orang yang matinya. Kita yang hidup diberikan aturan ya apa carane di sini. Bukan sing mati diatur, mati harus diatur. Kita yang hidup diberi aturan. Ini loh carane ngerawat wong mati. Nah, orang Islam ya ngono, kakek pola. Aturan yang ada kan rimakno, Pak. Aturan yang ada ya, yang sudah dicontohkan Rasulullah saya gak nrimakno. Arepe dilebokno luangan diadani nggih. Adane ku napa? Salat. Wis mati kok dikon salat. Engko nek tangi opo iku? Berarti Pak yang lalu biasa ini tuh maksudnya apa ya Pak ya? Itu zaman dahulu berkala. Jadi yang jelas itu nggak beres. Maksudnya apa? Wis pokoknya gak beres, wis nggak tahu maksudnya apa itu. Ya. Yang terang dalam Islam ndak ana ngono. Tata cara penguburan mulai perawatan jenazah sampai pemakaman. Nah, umumnya kan begitu. Makanya saya dengan teman-teman banyak mengatakan kudu ana kelompok perawatan jenazah. Nek nduk kampung orang mati, biasanya ndelek sinten? Mudin. Sing mati loro mudine siji. Antri. Nek gak ngono mudine ndek gawe nang desa bingung. Tapi kalau kita punya kelompok perawatan jenazah, dirawat. Dan diupayakan kelompok perawatan jenazah ini yang tahu tentang aturan bagaimana merawat jenazah. Tidak menurut kebiasaan, menurut kebiasaan. Iya. Nyata. Banyak Pak penyimpangan. Kalau saya ngomong kemanten, saya ngomong wong mati, banyak penyimpangan, Pak. Mikul jenazah. Rasulullah mengatakan, membawa jenazah itu dalam hadisnya ada diam. 3 waktu kita harus diam. Ketika Al-Quran dibaca, diam. Ketika perang, diam. Ketika membawa jenazah, diam. Tapi biasanya wong nggawa jenazah sing ngongkon ngono ku sapa? Nah, jadi begitu Ibu, terutama yang surat 6 116. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi, niscaya 1, mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Coba tuh kurang tegas dah ayat Allah. Mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kira-kira kita mau tidak disesatkan? Makanya kita harus berpikir betul, cari dalilnya. Jangan asal percaya, jangan asal mengikuti. Yang kedua, yang mereka lakukan hanyalah menuruti persangkaan. Kenapa persangkaan itu? Kira-kira. Ini dalile, wis gak dalil-dalilan. Wong kira-kira kok. Orang yang mati, rohnya belum berangkat, katanya. Nunggu berapa hari? 40. Coba sampean tanya, selama 40 hari roh iku glibet ndek-ndi? Nduk ruang tamu ya, nang kamar, nang engko gak iso jawab. Pancen kira-kira itu. Dan kalimat terakhir jelas, dan mereka hanyalah berdusta. Coba lah, lu ngono iki wong sik nurut. Kenapa atasannya tidak mau menerangkan seperti itu? Banyak faktor. Salah satunya gengsi. Dan aku biasa nerangno ngono terus aku gengsi. Ya. Di samping gengsi, lah nek aku engko nerangno ngene aku lak male. Aku wingi ku pemimpin ngono. Lah nek seperti khataman gitu ya. Ya, itu. Loh, khataman boleh saja baca Al-Quran. Enggak dalam rangka untuk haul yang meninggal. Nah itu khataman. Pernah ada haul Nabi Muhammad yang kesekian? Pernah ada haul Abu Bakar, Umar, Utsman? Sing umlah haul apa? Sapa sing ngaran? Oleh karena itu balik Ibu, nyata balik saja kepada apa yang sudah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya ya. Dan kadang-kadang kita itu yang malah dituduh sing larang ngono-ngono iku bid'ah. Gak usah ribut. Gak usah ribut ya. Jadi kalau kita dituduh gak usah ribut sudah. Sesama Islam kalau ada perbedaan pendapat, sebenarnya Allah sudah memberitahu kok, Pak. Pasti di antara kita ada perbedaan pendapat. Pasti itu. Karena ini Quran. Gak bisa sama terus, gak bisa, Pak. Suatu ketika ada perbedaan pendapat, jangan kaget. Loh kok gitu? Iya, memang ini dalil kok, ini Quran. Putusannya ada di. Iya. Cuma cara penyelesaiannya pun Allah menerangkan. Ya kan? Penyebabnya ada, cara penyelesaiannya
juga ada. Tinggal kita. Nah. An-Nisa 59. Ya, surat 4 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Monggo, iya. Surat 4 ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah melalui taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Rasul, Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi ada 3 perintah taat. Hai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Taat kepada Allah sudah, tidak perlu diperbincangkan sudah. Tinggal taat atau tidak taat. Taat 100%. Sama dengan pernyataan politik itu, saya mendukung sampean 100%. Taat Allah 100%. Soalnya ati Allah, wa ati Rasul, taati Rasul. Taat Rasul 100%. Nah, sekarang yang ketiga, taat kepada siapa? Ulil amri. Apa ulil amri itu? Pemimpin yang mimpin kamu, yang memegang kekuasaan. Ini yang mengakibatkan perbedaan pendapat di sini. Maka kalimat berikutnya Allah berkata, nyata pada taat Allah, taat Rasul, Allah tidak berkata perbedaan pendapat, karena jelas. Justru ini nanti tempat kembali kok. Kembali lagi taat kepada ulil amri, kepada pemegang kekuasaan. Dilanjutkan oleh Allah. Jika di antara kamu terjadi perbedaan pendapat tentang sesuatu, gara-gara omongannya pemimpin. Jadi orang Islam ini berbeda pendapat gara-gara omongannya. Ini Quran loh ini. Jika di antara kamu ada perbedaan pendapat tentang sesuatu. Jadi perbedaan pendapat itu terjadi, Bapak Ibu, tidak usah kaget. Tidak usah kaget. Setelahnya terjadi perbedaan pendapat, Allah menerangkan solusinya gimana, cara penyelesaian gimana. Kembali pada kalimat. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau ada beda pendapat, gak gelem balik nang Quran, gak gelem balik nang hadis, gak ketemu. Sing siji ngeyel primbon, sing siji Quran gak ketemu, sing siji nenek moyang, sing siji agama gak ketemu. Maka kalimatnya jelas. Jika di antara kamu ada perbedaan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Belum titik ini. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau ada beda pendapat, tidak mau balik nang Quran, tidak mau balik nang hadis, imannya dipertanyakan oleh Allah itu. Nah kalau kita kaji begitu, kadang orang-orang kan tidak mau dijambal Al-Quran. Inilah ayatnya, ayo balik, ayo balik. Nah, kalau misalnya ulil amrinya nggak mau kembali ke Al-Quran, kita nggak mengikuti, iya, tidak ada apa. Loh, kalau ada ulil amri yang nyeleweng, ya, apa kira-kira ada ulil amri yang nyeleweng, pemimpin nyeleweng? Justru Quran menerangkan ada loh pemimpin yang ngejak ke neraka, lu, ngono ya. Jadi tidak sekedar nyeleweng istilah saya, ada loh pemimpin yang ngejak ke neraka. Ibu bapak kira-kira yakin kalau ada orang ngomong gitu? Ada pemimpin yang ngejak ke neraka? Ada. Anda kata, siapa sih ngomong? Ojo ini Pak Fadil tapi ini. Memang Pak Fadil, tapi saya hanya memberitahu ini loh ayatnya. Nah, ada memang Bapak Ibu pemimpin yang ngejak ke neraka. 2841. Iya, surat Al-Qasas ayat 41. Iya. Surat 28 ayat 41. Wa ja'alnahum, ya. Iya.
Monggo. Kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Dan kami jadikan mereka Para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka. jelas ayatnya itu. Ya, jelas ayatnya. Yang ngomong ini Gusti Allah iki. Saya hanya menunjukkan iki loh. Kenapa Allah menunjukkan ini? Supaya kita rakyat ini ya, kan itu, ya. Nah, pemimpin sampean ngejakan rokok, sampean ikut. Nih ikut rokok kabeh meneh. Makmum. Nah, Emang ngajarnya secara halus Pak, enggak ayo kita kenal. ya memang begitulah. Andai kata diajak begitu tidak mau, iya kan? Nah, tapi jelas ayatnya kan jelas dengan cara apa saja. Tapi yang jelas yat'una ilanar, menyeru, mengajak manusia ke neraka. Orang-orang yang mengikuti pemimpin seperti itu besok menyesal dia. Di mana menyesalnya? Kalau sudah di neraka. Menyesalnya betul minta balik, ya. Tapi 3367. Iya, surat Al-Ahzab. 3367 atau 66 dulu ya. 336667 ya. Katanya Bu Yuni bisa Pak. Mbak. Oh, Monggo. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah melalui Rasul. Dijawab oleh Kasep. Wingi dikongkon taat kepada Allah dan Rasul ngeyel. Ngikuti pemimpin, padahal pemimpin ngejak nang neraka. Lanjut 67. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Kata Allah, salamu kan kok melu ae. Wis tak kandhani iku njakan neraka, melu ae. Diiming-iming kursi ngono bingung. Iya Pak, lah aku gak duwe kursi, duwe dengklik ngono. Ini ayat ini komplit. Quran itu luar biasa, tinggal kita. Oleh karena itu berbahagialah kita yang masih diberi umur oleh Allah, diberikan kesempatan, dan kesempatan ini kita gunakan untuk mengkaji ayat Allah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan takwa kita. Tanpa kita melakukan kajian seperti ini, ya itu tadi buret ibarat kembang tadi. Itulah akibat mengikuti pemimpin yang ngejak ke neraka. Jadi kalau ada pemimpin yang keliru, bagaimana sikap kita? Diingatkan dulu. Penjenengan punya suaminya keliru, dilingno. Ya, jadi jangan terus tidak diikuti. Diingatkan. Perlu kok komunikasi yang enak. Ya. Mengingatkan sesuatu itu juga perlu metode. Tapi mengingatkan itu kewajiban. Ya. Mengingatkan itu kewajiban. Ya. Di surat apa itu? Ya. Fadzakir innama anta mudzakir. Peringatkan. Sesungguhnya kewajibanmu hanyalah mengingatkan. Jadi kalau ada sesuatu yang keliru, bene. Oh, elingno. Bahkan tuh ayatnya bertingkat itu. Peringatkan itu bermanfaat. Nah, peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi orang diingatkan itu ada yang mau, ada yang tidak mau. Tapi mengingatkan itu kewajiban. Nah, tinggal metodenya. Ya, caranya. Mengingatkan seseorang nih salah carane malah nesu, iya. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, podo itu. Aku yang bilangnya bapak sama. Iya Pak, betul. Baik bapak maupun ibu yang namanya siapa saja. Kadang-kadang anak itu diingatkan ya. Nah, ibu itu kolot, loh ya. Padahal ibu ini kan sayang pada anak, ya. Tapi apa? Kalau cerita nih, itu kan dulu Bu, loh ya.
Diingatkan itu tidak gampang mengingatkan. Oleh karena itu, tapi ini adalah perintah. Fadzakir innama anta mudzakir. Peringatkan. Sesungguhnya kewajibanmu hanya mengingatkan, ya. Dan ibu, bapak, mengingatkan seseorang itu seperti tadi itu mengajak baik atau mencegah kemungkaran itu risiko. Kalau penjenengan mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, mengingatkan seseorang, terus dicelatu, apa dicelatu nih bu? Diumpat, terus pokoknya tidak diterima dengan enak tapi malah dimarahi. Ojo kaget, resiko pak. Ya, dan ini Allah menerangkan. Kalau Allah tidak menerangkan, mungkin kita kaget. Wong diterangno sik kaget tak. Mari dicelatu wong terus menimana aku gak wani ngeling aku dicelatu aneh. Kapok. Resiko memang. Luqman bukan nabi, tapi salah satu di antara nasihatnya Luqman pada anaknya, Luqman beritahu itu. Ngomong Luqman ya surat Luqman, surat 31 ayat 17. Iya, itu nasihat Luqman kepada anaknya. Iya, monggo. Iya, 31 17. Ya bunaya. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Wahai anakku, aqimits shalah, tegakkan sholat. Ayo anak-anak kita diingatkan sholatnya. Ya, keluarga kita ayo diingatkan sholatnya. Ya, satu. Sebenarnya banyak kaitannya tentang sholat, tapi saya ambil di situ saja dulu. Setelahnya itu, Luqman berkata, ajak manusia, suruh manusia berbuat baik, ma'ruf. Yang kedua, cegah manusia dari kemungkaran. Nah, Luqman mengingatkan, mengajak manusia berbuat baik, mencegah kemungkaran tersiku. Maka Allah mengatakan, wasbir ala ma asaba. Bersabarlah kamu terhadap apa-apa yang menimpa kamu, risiko. Ya. Seperti tadi saya katakan, semakin besar urusan yang kita hadapi, risikonya semakin besar. Nah, supaya anaknya Luqman gak kaget diberitahu oleh bapak, sabar nak, nek kowe dicelatu wong. Ngelingno tapi malah dicelatu. Ada yang risikonya. Cilik-cilik ngelingno wong tuwek. Loh ya toh. Lah tuwek nek salah iku lho. Ya. Soal umur paling tua, tapi kelakuannya belum tentu. Nah, ayat inilah. Jadi mengingatkan kewajiban dan ada resiko dan jangan kaget. Yang penting niatan kita niat baik karena Allah mengingatkan. Diterima alhamdulillah, ditolak urusan dhewe, tapi apa yang kita lakukan tetap ada pahala dari Allah. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati. Monggo. Iya, silakan. Pertanyaan saya. Nggih. Tadi kan Bapak matur bahwa jika kita tidak mengikuti ayat-ayat Al-Quran maka kafirlah. Itu kan sangat banyak Pak. Mungkin misalkan kita ada yang melanggar satu disebut kafir Pak. Ya. Seperti itu. Memang begini, kafir itu jangan diartikan kafir itu macam-macam. Kafir itu mengkufuri, menolak, tidak nurut. Ya, nah, kufur, ya, ingkar. Jadi kalau kafir secara total gak gelem Islam, disuruh sholat tidak mau sholat, mengkufuri sholat itu. Ya. Nah, sikap orang beriman itu, ya, apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, sami'na wa ta'na. Jangan kita mengkufuri. Satu perintah Allah kita kufuri, kafir. Kufur dalam perintah itu. Diperintah zakat tidak mau zakat, mengkufuri zakat. Itulah. Jadi kalau kita nggak zakat atau misalkan lupa zakatnya, iya, itu udah kafir ya? Kafir dalam soal zakat, mengkufuri zakat. Kafir dalam hal. Iya, zakat. Bukan kafir total. Bukan total. Nah, kalau kafir total ya tidak Islam. Total itu tidak Islam. Nah, tetapi
walaupun hanya kafir sebagian, sing jenenge kafir ku dak enak. Ya, walaupun kafir sebagian loh ya. Ibu, bapak. Salat niku perintah mboten? Nek gak salat napa penyebab? Nek akibatnya napa gak salat? Neraka. Hanya karena mengkufuri salat loh, neraka. Hanya mengkufuri salat loh Ibu, neraka. 74 42. Ya, ini contoh, hanya mengkufuri salat, disuruh salat tidak mau. Sembayang barang, masuk gak sembayang soge. Loh iya toh. Neraka itu. 74. Surat Al-Mudaththir. Ayat 42. Monggo, ya. Ya, silakan. 74 berapa Pak? 42. Pak Imam. Masalah kagum fi sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka? Penghuni neraka ditanya ini. Masalah kagum fi sakor. Apa yang menyebabkan kamu sampai kamu dimasukkan dalam neraka sakor? Ya. Jawabannya, ya lanjut. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Neraka itu macam-macam ya? Iya, neraka itu kan juga. Iya. Surga kan juga. Ya, kan ada itu. Itu. Dan kami tidak memberi makan orang miskin. Jadi itulah. Jadi ada penyebab. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak sholat. Ya, bisa punya makanan tapi ada orang miskin, dibiarkan sampai engko dimurtadno karo tukang pemurtad. Jadi ada sebab-sebabnya, tapi salah satu di antara penyebabnya kan jelas itu. Salah satu penyebabnya jelas karena tidak sholat. Bergosip nih ya Pak. Jadi banyak sekali ya. Jadi penyebab neraka itu kalau kita kumpulkan banyak ya Bapak ya. Banyak. Misalkan di surat 50 itu ada penyebab neraka, di antaranya orang-orang yang menuhankan selain Allah. Banyak penyebab neraka, banyak. Jadi kalau misalkan kita total ya, lebih mudah mana kalau kita kalkulasi gitu, lebih mudah mana ya masuk surga dengan masuk neraka itu? Lebih mudah masuk neraka. Nah, gak soro wis. Waya wong salat aja salat ya neraka. Ya. Enake nduk donya tok. Nang kono ni soro. Nek nang kono bungok-bungok. Ayat bungok-bungok kan banyak itu. Nah, di Al-Qur'an banyak ayat penyesalan itu banyak. Ya, andaikan atau sekiranya. Ya, manusia itu suka begitu. Andai kata saya kaya gitu, masjid ini tak bangun. Kasep biyen kon sugih pelit. Saiki wis melarat baru ngomong. Nah, ayat-ayat itu mengingatkan kita ojo sampai kita itu kena kalimat penyesalan. Menyesal. Kemudian ini Pak, iya. Masalah dakwah Bapak di 3110 ya Pak. Iya. Batasan dakwah itu apa saja Pak? Apakah kepada lingkungan keluarga atau pada Iya. Kalau pada keluarga mungkin mengingatkan ya Pak ya. Karena contoh Pak dalam satu perusahaan ada satu pimpinannya itu dia berdakwahnya itu kemana-mana sehingga meninggalkan pekerjaannya sehingga pekerjaannya terabaikan gitu, Pak. Dengan alasan dia berdakwah ke berbagai kota gitu Pak. Nah, itu dakwah seperti apa sih batasannya dakwah itu? Jadi begini, antara dakwah yang dilakukan pimpinan itu kan punya amanat. Jangan memberikan amanat. Dakwah perintah, penjenengan sebagai istri ada amanat. Amanat terhadap suami dah. Walaupun penjenengan ngaji, tapi kalau melalaikan kewajiban sebagai istri dosa itu. Nah, jadi dua-duanya harus diperhitungkan. Kamu pimpinan perusahaan punya tanggung jawab. Oh jadi tinggal dakwah toh. Dakwah itu baik. Tapi nek kon ngono, amanatmu ya apa iki? Salah satu di antara orang beriman dijamin beruntung adalah karena dia memegang amanat dan janji. Amanat ditinggal. Ya.
bisa gajian. Nah, oleh karena itu tidak bisa dikalahkan. Ya, dakwah ya, tapi amanat dipegang dulu. Orang itu kalau tidak pegang amanat munafik. Tanda munafik menurut hadis napa? 1, kalau berbicara bohong. Kalau berjanji, kalau diberi amanat, loh munafik ya. Ini harus kita ketahui apa resikonya orang munafik. Neraka. 4:138. Surat 4 138. Ini risikonya munafik. Quran menerangkan ini. Surat 4 138. Paspor sudah, Bu. Monggo. Iya, 4138. Basiril munafikina bi annalahum, ya, monggo. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Loh, kurang jelas ya apa? Kabarkan kepada orang munafik. Siapa orang munafik itu? Ya ini tandanya menurut hadis. Tapi tanda munafik menurut Quran lain lagi loh ya. Ini tanda munafik menurut hadis. Bicara bohong, janji ingkar, ternyata dipercaya berkhianat. Maka saya dalam pengajian di mana-mana saya bilang, wong-wong sing dilantik, presiden, wakil rakyat elingno, janjimu biyen. Nek gak mbok ditepati munafik. Nek gak mbok tepati munafik berarti sampean neraka meneh. Lho ngelingno gak apa-apa, Pak. Itu nurut hadis. Nurut Quran lain lagi munafik itu. Siksa. Orang Islam tapi tidak milih pemimpin yang beragama munafik itu. Jadi waktu pilihan gubernur DKI itu banyak orang Islam yang munafik. Milih hak ya, Pak. Loh ini Quran, saya bukan politik, ini Quran. Orang Islam di DKI yang milih hak waktu itu munafik itu Quran loh ya, bukan politik. Karena Allah mengatakan jangan kamu memilih, ya kan? Ya. Supaya tidak menjadi PR, silakan dibuka. Munafik menurut Al-Quran. Lanjutannya tadi 139. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Wong ana Anas, siapa itu? Anies Baswedan. Kok milih hak? Lah kan jelas ayatnya. Dimulai dari 138 tadi, basiril munafikina bi analhum adzaban alim. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu. Mereka akan mendapat adab yang pedih. Siapa orang munafik itu? Orang yang memilih orang yang kafir menjadi pemimpin. Ono Anies Baswedan itu jelas Islami, gak dipilih, milih hak. Munafik itu. Loh ini bukan politik loh ya, ini Quran. Ini Quran. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara kita, ya tuh, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kemarin seperti itu wis tobat. Ya, wis tobat. Coba kalau gitu, Pak. Wis kalah dosa pisan. Lah nek menang, Pak, apa artinya menang di dunia kalau kamu melakukan pelanggaran? Double dosanya. Nah, di sini loh. Ini Quran. Jadi kembali kabarkan kepada orang-orang munafik bahwa dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Apa bentuk siksanya orang munafik itu? Suratnya tetap melompat ayat 145. Suratnya tetap innal munafikina. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ya. 4145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Nek cara Jawa intipe luar biasa. Ini kita cuma nyampaikan kok. Adapun orang diberitahu seperti itu muni gak wedi, ya monggo. Wadah loh emak-emak, gak emak-emak tok nih bapak-bapak barang. Di kandang neraka lho Allah, nah neraka ku apa jare sesuk lho.
Nah, tinggal kita ya. Kesimpulan kita tadi seperti itu ya. Percaya Quran selamat, gak percaya gak selamat. Sedikit lagi sudah sampai jam berapa ini? Lanjut 11.30 sampai 12. Mas, saya bertanya Pak. Tadi silakan Ibu. Iya. Nazar itu yang diadakan berarti itu mengikuti adat kebiasaan, nggak ada tuntunannya. Sedangkan azan itu mengajak kemenangan. Iya. Terus yang bayi baru melahirkan diazanin maksudnya untuk mengikat membuat tauhid itu ya Pak ya, maksudnya azan bayi diazanin. Iya. Jadi hadisnya perlu diteliti. Nah, jadi bayi yang diadani orang mengatakan supaya kalimat pertama yang diterima kalimat tauhid. Bayi lahir sudah bisa mendengar belum? Belum. Berarti adzan bisa didengar enggak? Belum. Kan sudah di dalam sudah ditakwil ya sama Allah. Janji di dalam kan janji. Ya. Jadi nggak perlu Ustaz, nggak usah diapa-apain. Katakanlah kalau ada manfaat, itu manfaatnya jangan lalu kita memberikan manfaat yang tidak diterangkan. Manfaatnya ya diharapkan nanti anak begini-begini, tapi jangan kita lalu membuat keputusan supaya kalimat pertama yang diterima adalah kalimat tauhid. Wong bayi lahir itu belum bisa menerima, belum dengar kok. Di saat kamu dilahirkan oleh ibumu, lah ta'lamuna syai'a, kamu belum mengetahui apa-apa. Baru kemudian Allah memberikan kepadamu pendengaran, penglihatan dan hati. La'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi lahir itu belum apa. Nah, itu berarti sudah mendengarkan ya toh. Tapi boleh saja bayi yang lahir ya kebiasaan diadani dengan harapan, tapi tidak lu buat keputusan yang Allah tidak menerangkan ya toh. Itu loh ya. Itu ini. Apa itu cuma persangkaan saja Ustaz? Hadisnya setahu saya dhaif. Coba tanyakan kepada yang ahli hadis. Saya tidak ahli. Ya, tapi insya Allah hadisnya dhaif. Karena apa? Quran mengatakan bayi lahir itu tidak mengetahui apa, belum tahu apa. Jadi walaupun diadani kalau malah kebanteran pecah gendangan itu. Pecah gendangannya. Ya. Kebanyakan kalau di hadis itu motivasi siapa ya supaya orang itu berbuat baik. Ya, monggo, iya dah. Dengan harapan supaya anak kita itu silakan. Tapi kayaknya sudah melenceng Pak. Itu. Bukan karena harapan, tapi karena kebiasaan. Bayi lahir itu diazan. Itulah. Ya. Kayaknya banyak seperti itu. Kalau saya lihat itu kayaknya logistiknya di Jakwa Pak ya. Dalam Pak? Jadi ketika kita mengantarkan jenazah itu kan banyak orang. Ada orang Kristen macam-macam. Itu kebiasaannya wali. Mungkin seperti itu juga. Itu wali. Ini doa. Memang kadang-kadang ada orang kalau ditanya menjawab begitu Pak. Orang nuntun mayit Pak ya. Apa istilahnya itu ya? Ngajari. Jenazah sudah dimasukkan tiang lahat, sudah ditutupi ya, selesai. Kan saya diajari Pak. Kalau sampai nanti datangnya malaikat ditanya ini jawaban ini, ya dah. Jawablah. Kalau ditanya, loh kita itu ngulangi yang hidup. Nah, ngajari yang hidup. Padahal sing dipanggil sing mati. Satu, bilangnya ngajari yang hidup, tapi yang dipanggil namanya Fulan. Kalau kamu nanti ditanya man robuka sapa pangeranmu mau jawaban, sing dipanggil Fulan. Tapi ditegur, saya ini ngajari yang hidup. Yang kedua, nek ngajari sing hidup kok nduk kuburan. Jejak nduk ruangan ngene iki lho, nduk masjid ngene iki lho, jak ajarono. Nduk kuburan diterangno ngono. Engko ana sing nyenggaki, gak sambung, Pak. Ngono ya. Sambung. Engko tersinggung. Repot tenan. Itu loh. Dan itulah yang tidak ada dalam agama. Tapi ngelingno yang seperti itu ndak gampang. Bisa berantem ya. Nah, Bapak, Ibu, satu saja terakhir.
Itu loh Pak yang tahlilan, meninggal, Nggih. satu hari 7 hari 40, lebih jelas. Nggih. Nggih. Gampang kok Bu pertanyaannya Bu. 3, 7, 40, 100 nggih. Iya, mendak tahun. Kenapa setelahnya 40 kok 100, 50, 70 kok enggak apa? Dari 40 kok tahu 100. Dari 100 ke mana? Artinya apa? Itu tidak ada dalilnya dalam agama Islam. Nah kalau itu tidak ada dalilnya, ya sudah tidak usah melakukan. 40 hari baru rohnya berangkat. Nanti 100 hari pulang ya. Maka disediain apa? Kan nenek moyang kita kan begitu. Nanti kalau sudah 100 hari rohnya pulang. Disediain kelanting, disediain gedhe. Kalong. Nah, kopi. Lah karena panas menguap Pak kalong, Pak. Lu ngono jadi lu nenek datang. Ya. Kalau misalkan nggak peduli berapa hari tapi hanya mengirimkan doa aja gitu. Kirim doa itu tidak ada, Bu. Oh, nggak ada kirim doa Pak. Kirim doa itu tidak ada. Yang ada itu mendoakan. Mendoakan tidak usah nunggu 3, 7 sehari berapa kali kita selesai sholat kita berdoa, mendoakan, berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk almarhum almarhumah. Nah, jadi jangan ngirim, penjenengan ngirim paket. Nah, alamat tidak dikenal, balik. Makanya ayo. Ya. Ya, Doa rombongan itu kan biasanya kan ustaz-ustaz ditulis namanya si ini sampai ya. Nggih. Nun sewu, Ibu, maaf ya. Maaf. Lumayan. Kalau saya menyertakan sebuah amplop tertak tulisi, mohon doa dikirim kepada almarhum ini jadi ini tak iseni 10. Nanti 10 amplop lumayan. Sing diwaca napa bolak-balik Al-Fatihah. Amplop sejenis delemane maca maneh Al-Fatihah. Iki dodol Al-Fatihah iku. Lho gini loh, kita itu kita emang diperintahkan berdoa ayo. Ini loh Bu. Nah, disinilah. Makanya ayat tadi Allah mengingatkan kita, jangan kamu mengikuti begitu saja. Kembalikan pada Quran, kembalikan. Ada dalilnya itulah. Iya. Loh Pak, kalau hadis ya. Okay. Ada keterangan, tapi Quran juga ada. Iya. Hadis itu kan harus hilang, Pak. Ya, artinya hadis itu tidak boleh mengalahkan Al-Quran. Ya, sekuat apapun hadis itu tidak akan bisa mengalahkan Al-Quran. Karena memang kedudukannya Quran itu firman Allah, ya. Nah, jadi andai kata ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, ya otomatis ayo dicari di mana ini kekeliruan hadis ini. Contoh, di dalam hadis ada haji badal loh Bapak Ibu. Iya, haji badal. Karena ada haji badal toh. Nah, nek nurut Quran ndak ono. Amalan seseorang sudah mati. Kan gitu toh. Nah, tapi karena ini ada dalilnya, lalu dicari. Ya apa iki kedudukan hadis ini? Seorang perempuan datang pada Rasulullah, ibu saya sudah meninggal, tapi belum berhaji. Bolehkah saya berhaji untuk ibu saya? Ya. Seorang laki-laki datang pada Rasulullah, bapak saya sudah meninggal dan bapak saya belum berhaji. Bolehkah saya berhaji untuk bapak saya? Ya. Berarti kan ada hadisnya, toh? Nah, lalu diperdalam pengertian hadis ini. Siapa yang badali? Menurut hadis ini, anak. Ojo nitip yai. Anak. Bolehkah saya berhaji untuk bapak saya? Nah, kalau haji badal nitip yai, haji badal berapa sekarang tarifnya? Loh, ya. Dulu 5 juta yang kopiannya dhuwur itu loh. Kalau Telkom dulu 7,5. Itu sandang pangan itu. Bisnis ya. Nah, itu sandang pangan. Loh maaf. Coba andai kata dia dapat 2 orang haji badal, ya apa wukufe? Iya. Bisa beli rumah Pak, DP rumah. Makanya jadi andai kata ada orang melaksanakan haji badal, ada hadisnya, tapi yang menggantikan siapa? Anak. Ahli hadis menekankan lagi anak yang bagaimana? Yang sudah berhaji. Pak, kalau si orang tuanya nggak pernah sholat
sholat karena kan zaman dulu mah ya Iya, iya. kurang pengajaran ke Iya. agama itu gimana Pak dihajikan sama anaknya yang udah soleh? Iya, ya saya tidak bisa membuat keputusan tertolak, tapi logikanya, lah ini orang tua kita sholat aja enggak diajino. Barangkali Allah berkata, kan itu loh. Kan logikanya begitu ya. Orang tua kita enggak sholat ya ora. Ya, kalau kok dihajikan. Iya. Setelahnya itu batu nisannya diganti. Asalnya jenenge Ahmad Wadi Taslim, ya, lalu diganti haji. Kata orang, lu kapan lu ngene kaji? Padahal orang kampung tahu, iku biar gak tahu sholat kok nolak haji, menimbulkan masalah. Ya, nah, jadi logikanya gitu ya Pak, kalau orang tua kita nggak sholat, terus kita hajikan, tidak berlogika lah. Ya, iya, logikanya kan begitu ya, dah. Itu jadi kita itu diberi akal kan sambil untuk mungkin ya itu misalkan. Jadi tidak nyandur kemauan kita sendiri ya. Saya suka begini kok. Nah, ya. Tidak begitu. Okay. Baik. Sudah hampir selesai ya. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini bermanfaat bagi kita dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita sekali lagi ayo melakukan peningkatan kualitas iman maupun takwa kita dengan beberapa ayat yang disampaikan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita sehingga keadaan kita semakin hari semakin baik ya. Ujian-ujian yang dihadapkan pada kita harus lulus ya, bersabar dan akhirnya semoga Allah tidak mematikan kita kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.